sampai di gereja. Tapi kok sepi ya? Padahal ini kan sudah jamnya sekolah minggu. Tapi kok teman-teman belum pada datang. Kakak-kakak dan juga ibu guru sekolah minggu juga belum pada datang. Kemana ya? Halo Becky. Bu Yohana ya? Iya loh, kamu mau apa kesini? Aku mau sekolah minggu, tapi aku sudah datang dari tadi, kok tidak ada yang datang. Teman-teman juga tidak ada yang datang, guru-guru juga tidak ada yang datang. Nah ini baru aku ketemu Bu Yohana. Oh, Becky, anak-anak sampai sekarang belum bisa untuk ibadah sekolah minggu di gereja. Anak-anak ibadah sekolah minggunya online di rumah masing-masing. Oh, iya. Ibadah online. Nah, sekarang Becky pulang. Lalu kita akan ibadah sekolah minggu online bersama-sama di rumah masing-masing ya. Ya Bu Yohana, aku tak pulang ya. Dadah. Bye. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ya, Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat ya, penuh sukacita, tetap semangat. Dan saat ini pasti semuanya sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu. Bagaimana kalian sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Nah, kita akan bersyukur ya untuk segala kebaikan yang telah Tuhan berikan ya. Kalau sepanjang malam tadi kita sudah tidur nyenyak, beristirahat dengan baik, dan pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat ya. Mungkin anak-anak sudah ada yang pagi berolahraga atau mungkin membantu ibu. Nah, sekarang juga waktunya kita akan memuji nama Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan sebuah lagu. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami semua. Dan juga pada pagi hari ini kami semua boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu Engkau berkati sehingga setiap anak-anak-Mu boleh mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir dengan baik. Dan kami semua boleh mendapatkan berkat dari Tuhan melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalau tadi ya kita mengucap syukur dan berterima kasih. Ya, Tuhan sungguh baik di dalam hidup. Ya, ayo kita kembali ya menaikkan pujian. Tuhan itu baik, Allah itu.
sudah memuji nama Tuhan, sudah bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sekarang kita akan mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Dan kita akan menyiapkan hati kita ya, supaya nanti ya ketika kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita benar-benar menentukan dan bisa mengerti akan firman Tuhan. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu ya, menyanyikan lagu baca kita. Lagi anak-anakmu akan belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk membimbing anak-anakmu dalam belajar firman Tuhan. Kau mampukan mereka untuk boleh menerima dan mengerti firman Tuhan, dan pada akhirnya nanti anak-anak boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya."
Jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ya anak-anak, barusan kita sudah membaca Alkitab. Ya, di dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi, ya dikisahkan, ya ada seorang imam, ya dia sudah lanjut usia. Siapa namanya? Ya,
Imam Zakaria. Ya, dia tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Elisabeth. Nah, suatu ketika ya Imam Zakaria ditemui oleh malaikat utusan Tuhan. Ya, dan malaikat itu memberitahu kepada Imam Zakaria ya, bahwa Imam Zakaria dan Elisabeth istrinya akan memiliki seorang anak laki-laki yang harus diberi nama siapa? Yohanes. Nah, tetapi ya Imam Zakaria tidak percaya ya. Dia menyaksikan bahwa ya dia dan istrinya akan memiliki anak karena ya mereka sudah lanjut usia. Ya, sehingga akhirnya Imam Zakaria menjadi bisu atau tidak bisa berkata-kata. Nah, tetapi pada akhirnya ya Tuhan membuktikan atau menjadikan hal itu terjadi. Ya, Elisabeth istri Imam Zakaria akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak. Ya, dari kisah ini kita belajar ya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan sudah menghendaki, apa yang terjadi pasti terjadi. Ya, kalau menurut manusia ya tidak mungkin terjadi, tetapi bagi Tuhan ya jika Tuhan menghendaki pasti terjadi. Nah, anak-anak ya mungkin anak-anak pernah ya, mengalami kesulitan ya ketika di sekolah mengerjakan ya ulangan atau ujian ya, anak-anak sulit ya merasa itu tidak mungkin bisa dikerjakan. Anak-anak ya ingat ya, anak-anak berdoa kepada Tuhan ya, minta pimpinan Tuhan ya, Tuhan mendaki pasti anak-anak akan dimampukan untuk mengerjakan ulangan atau ujian yang sulit ya. Atau mungkin anak-anak mengalami hal-hal lain yang sekiranya anak-anak merasa tidak mungkin dilakukan. Nah, anak-anak ingat ya, berdoa kepada Tuhan ya, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi ingat ya, hari ini kita belajar ya bahwa kita memiliki Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, untuk lebih ya menguatkan firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu memiliki sebuah ayat emas. Nah, anak-anak bisa membuka ya dari Alkitab ya, dari Yeremia pasal 32 ayat 17b. Nah, Ibu tunggu ya semuanya. Ayo yang sudah menyiapkan Alkitab membuka dari Yeremia 32 ayat 17b. Nah, semuanya sudah menemukan ayatnya. Kita akan membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yeremia 32 ayat 17. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Nah, anak ingat-ingat ya bahwa ya tidak ada yang mustahil di dalam anak-anak. Sekarang tiba waktunya kita mengucap syukur melalui persembahan. Nah, anak-anak menyiapkan persembahan ya, kemudian persembahan bisa dimasukkan di dalam amplop putih, kemudian diserahkan atau diberikan ke orang tua. Nanti orang tua kalian bisa menyerahkan di gereja dengan cara seperti berikut.
akan mengiringi persembahan kita dengan lagu Aku Bawa, Aku Berikan. Berdoa persembahan ya, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan, inilah persembahan anak-anak-Mu yang telah dikumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami melalui gereja-Mu. Dan biarlah Tuhan, anak-anak-Mu di dalam kehidupannya boleh memberikan persembahan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur pada hari ini kami boleh menerima berkat firman Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang begitu besar, yang begitu berkuasa, yang tidak ada yang mustahil. Karena itu Tuhan, kami mau percaya memiliki Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri sekolah minggu kami hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati anak-anakku senantiasa, memberikan kekuatan dan kesehatan, dan juga memberkati apapun yang dilakukan oleh anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Anak, ya sekolah minggu kita sudah hampir selesai. Ya, ingat ya tadi firman Tuhan mengatakan apa? Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Sebab itu jangan lupa ya, jika kalian kesulitan ya, doa Tuhan pasti akan menolong kalian. Ya, kita akan menutup sekolah minggu kita dengan menyanyikan satu lagu. Ya, Allah kita itu besar dan berkuasa. Yesus
semangat, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah harus mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.